Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Ketika sesepuh lain dari Sekte Zantianfa melihat ini, dia sangat ketakutan hingga dia mengompol dan berbalik dan lari. Wang Qingxi juga terhuyung dan sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke laut. Saya melihat Wang Qingxi melambaikan telapak tangannya, dan kabut hitam langsung muncul di depannya. Tubuh Wang Qingxi bergegas ke dalam kabut hitam, dan kemudian menghilang. Chen Ping menuju ke arah sesepuh lain dari Sekte Tianzanfa. Ketika pria itu melihat ini, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia menghancurkan sebuah rune dan cahaya berdarah muncul di depannya. Ada juga rune yang menembus cahaya. Chen Ping mencibir dan melambaikan tangannya, dan cahaya berdarah itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Memainkan trik di depan Chen Ping seperti bermain pedang di depan Guan Gong. Ini, tetua dari Sekte Zantian Dharma segera tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah cahaya melintas di depan matanya, dan kepalanya langsung bergerak. Setelah membunuh dua tetua dari Sekte Fazantian, Chen Ping bergerak menuju murid lain dari Sekte Fazantian, sambil mencari jejak batu biru itu. Sangat mustahil bagi orang ini untuk mengaktifkan susunan teleportasi dan memindahkan dirinya sendiri. Dengan kekuatan mantranya saat ini, dia belum mampu membuat susunan teleportasi dalam sekejap. Orang ini pasti menggunakan semacam tipu daya. Namun, Chen Ping sekarang tidak dapat mendeteksi keberadaan Wang Qingxi meskipun dia menggunakan kesadaran spiritualnya. Murid-murid Sekte Zantian Dharma semuanya panik dan berlarian. Banyak apoteker dan orang-orang dari Sekte Liangyi mengejar orang-orang dari Sekte Penghancur Surga seperti anjing yang mengejar keluarga yang berduka. Jangan melawan, saya menyerah, kami menyerah, tolong lepaskan kami. Seorang murid dari Sekte Zantian Dharma tidak tahan lagi dan dengan putus asa mulai memohon belas kasihan. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia dibunuh oleh apoteker dari Pulau Dewa Pengobatan dengan pedang. Sekarang saya ingin menyerah. Kami telah kehilangan begitu banyak saudara. Jika Anda ingin menyerah, tidak mungkin. Banyak apoteker di Pulau Yaoshen yang sudah gila. Ratusan orang. Hanya ada lusinan murid Sekte Heaven Zanqing yang tersisa saat ini, dan mereka terjebak di antara mereka. Chen Ping menembakkan kepalanya yang penuh api dengan satu telapak tangan, dan semua murid Sekte Penghancur Surga bergabung, dan akhirnya binasa di lautan api. Su Tianzuo dan yang lainnya tidak jauh dari situ sudah ketakutan setengah mati. Baru kemudian Su Tianzuo bereaksi, cepat, berbalik dan melarikan diri. Su Tianzuo mengarahkan perahu roh untuk berbalik. Karena penduduk Zantian Fazong meninggal terlalu cepat, sebelum Su Tianzuo sempat bereaksi, Zantian Fazong telah dihancurkan, dan bahkan batu biru pun hilang. Tapi saat perahu roh berbalik, ada orang tambahan di atas perahu roh. Orang ini adalah Wang Qingxi yang baru saja menggunakan kabut hitam untuk melarikan diri. Dia tidak melarikan diri karena dia juga tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menggunakan teknik pelarian bayangan untuk sementara waktu untuk melarikan diri ke perahu roh Su Tianzuo. Master Sekte Wang, Su Tianzuo terkejut saat melihat Wang Qingxi. Su Tianzuo, kamu bajingan sialan, kami setuju untuk bekerja sama, tetapi kamu benar-benar hanya berdiam diri. Wajah Wang Qingxi penuh amarah, dan dia akan mengambil tindakan dengan lambaian tangannya. Dia merasa seperti sedang ditipu oleh Su Tianzuo. Pemimpin Sekte Wang, tolong jangan lakukan apapun. Hal paling mendesak yang harus kita lakukan adalah menemukan cara untuk menangani apoteker itu. Melihat ini, Bao Longsing buru-buru menghentikan Wang Qingxi. Master Sekte Wang, kita seharusnya tidak bertengkar satu sama lain sekarang. Kita harus menemukan cara untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Su Tianzuo tidak menyangka Wang Qingxi akan muncul di perahu rohnya, jadi dia berkata, "Bagaimana kamu bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan?
Semua rakyatku sudah mati, kata Wang Qingxi dengan kemarahan di wajahnya. Tuan Wang, Anda seharusnya dapat mengetahui bahwa orang-orang ini sekarang menganggap Chen Ping sebagai tulang punggung mereka. Selama kita menemukan cara untuk menghancurkan Chen Ping, orang-orang itu akan menjadi sepotong pasir yang berserakan dalam sekejap tanpa tulang punggung mereka. Petik 2. Su Tianzuo mulai membuat ide buruk lagi, berencana membunuh Chen Ping terlebih dahulu. Bagaimana cara menghancurkannya? Orang ini sepertinya dia baru berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tapi dia sangat kuat dan dia juga tahu keajaibannya. Di usia yang begitu muda, dia adalah penguasa sekte Liang Yi, jadi dia tidak boleh diremehkan. Wang Qingxi bertanya, pemimpin sekte Wang, jangan takut dengan orang ini. Sebagai pemimpin sekte Fatianzan, dan kekuatanmu lebih tinggi dari Chen Ping, bagaimana kamu bisa takut padanya? Chen Ping pasti bukan Wang. Lawan Master Sekte, Su Tianzuo memuji Wang Qingxi. Ya, keterampilan pemimpin Sekte Wang tidak ada bandingannya. Jika Sekte Liang Yi tidak menyerang secara tiba-tiba, orang-orang ini akan mati dalam formasi Master Sekte Wang. Master Sekte Wang tidak akan pernah melakukan itu. Saya takut dengan Chen Ping. Petik 2. Ketika Bao Longxing melihat ini, dia mulai memujinya juga. Kali ini, Wang Qingxi benar-benar terpesona. Tentu saja, saya juga pemimpin Sekte Tianzan Dharma dan Master Alam Mahayana tingkat kedua. Bagaimana saya bisa takut pada biksu tingkat 6 dari alam kesengsaraan? Mereka, jika mereka pergi bersama, aku khawatir dia bukan tandingannya. Wang Qingxi sedikit mengernyit. Tuan Wang, sebutkan saja dia dan lawan Chen Ping. Jika mereka berani mengaktifkan, kami bukan vegetarian dan akan membantu Anda memblokir mereka. Selama kami membunuh Chen Ping, orang-orang ini akan pingsan dalam sekejap. Su Tianzuo menipu Wang Qingxi untuk melawan Chen Ping. Yang paling dibenci Su Tianzuo sekarang adalah Chen Ping. Jika bukan karena Chen Ping, rencana mereka pasti sempurna. Oke, saya akan mencobanya. Orang ini membunuh begitu banyak murid saya, dan saya ingin membalas dendam murid-murid saya itu. Wang Qingxi tertipu dan menjadi timpang, dan benar-benar melompat langsung dari perahu roh. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, dan topengnya masih menempel di wajahnya. Wang Qingxi, orang ini tidak melarikan diri. Ouyang Xing melihat ini dan berteriak dengan cepat. Semua orang juga kaget. Mereka tidak mengerti bahwa semua murid Sekte Zantian Fa telah meninggal. Oke, kenapa Wang Qingxi ini tidak kabur? Wang Qingxi membuang jubahnya dan melepas topengnya. Di bawah topeng ada wajah bengkok, dengan cahaya dingin di matanya. Aura alam Mahayana di dalam tubuh yang terus meletus membuat banyak apoteker merasa nafasnya tersendat. Aku tidak menyangka kamu tidak melarikan diri, kamu masih di sini menunggu untuk mati. Chen Ping sedikit terkejut saat melihat Wang Qingxi muncul. Bukannya orang ini tidak menyadari kekuatannya sendiri, dia justru berani muncul. Chen Ping tidak tahu bahwa orang ini muncul setelah ditipu hingga menjadi timpang. Menurutku kaulah yang mencari kematian. Kamu telah membunuh begitu banyak muridku, dan aku harus membalaskan dendam mereka. Apakah kamu berani bertarung denganku sendirian? Entah itu pertarungan pedang atau senjata sungguhan, atau bertarung dengan mantra, aku bisa membiarkanmu mengambil tindakan terlebih dahulu. Kata Wang Qingxi. Chen Ping, jangan dengarkan dia. Orang ini sangat tidak tahu malu. Seorang guru di alam Mahayana sebenarnya memanggil seorang biksu di alam kesengsaraan untuk bertarung sendirian. Tidak tahu malu. Liu Ruyan buru-buru menghentikan Chen Ping dan berkata, dia tidak ingin Chen Ping bertarung sendirian. Jumlah mereka begitu banyak dan mereka kuat. Jika mereka menyerang bersama, Wang Qingxi pasti tidak akan bisa melarikan diri. Wang Qingxi, kamu sangat tidak tahu malu, bagaimana kamu berani mengatakan sesuatu tentang bertarung sendirian? Kata Ouyang Xing kepada Wang Qingxi dengan ekspresi jijik di wajahnya. Aku hanya tidak ingin melihat kehidupan orang-orang hancur.
Jika kalian pergi bersama, pasti akan ada perkelahian, dan yang akan mati adalah apoteker tingkat rendah itu. Alasan untuk dirinya sendiri. Bah, kamu sangat tidak tahu malu, kamu bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Chen Wenliang meludahi batu biru itu. Tuan Chen, jangan tertipu, orang ini sengaja melakukannya, kata Niheng kepada Chen Ping. Chen Ping hanya tersenyum, lalu memandang Wang Qingxi dan berkata, karena kamu ingin bertarung denganku sendirian, aku dapat membantumu, dan aku akan membuatmu yakin sampai mati.